Sebelumnya terima kasih Namo Buddhaya. Selamat pagi. Pagi hari ini merupakan suatu kebahagiaan kita bersama. Kita dapat melaksanakan pembelajaran. Dan mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita buka dengan membaca Namo Buddhaya. Arahant Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abhivade Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sambho Sanghang Namami. Di tengah-tengah COVID-19 kita harus selalu menjaga kesehatan, ya, menjaga imun pada diri kita supaya penyakit yang masuk dalam tubuh kita bisa teratasi dengan imun yang kuat, ya. Dan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan, ya. Jadi itu adalah pesan yang disampaikan oleh pemerintah. Kita harus selalu mengikuti atau mentaati, ya. Terus berkenaan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang sila, ya. Jadi mengenai sila, bahwa di mana dalam sila itu dijelaskan seseorang yang harus melaksanakan, ya, seorang upasaka atau upasika itu melaksanakan berapa sila? Belum masih ingat? 5 sila, ya. Jadi itu adalah tentang materi sila. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang puja dan budaya, ya. Jadi kalau puja, mungkin pengertian dari puja, apa sih puja itu? Puja sudah mungkin sudah terbiasa kita lakukan di dalam kegiatan mungkin sekolah minggu, ya. Mungkin kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran, ya. Itu sering kita lakukan. Apa sih puja itu? Suatu bentuk persembahan atau mungkin penghormatan. Jadi itu adalah pengertian dari puja, ya. Jadi untuk pembelajaran pagi hari ini kita nantinya setelah melakukan pembelajaran kita mengerti pengertian puja, mendeskripsikan macam-macam puja, terus mendeskripsikan puja pada sebelum masa Buddha. Jadi sebelum masa Buddha, apa sih pengertian puja itu? Nah, selanjutnya yang keempat, mendeskripsikan puja pada masa Buddha, ya. Terus selanjutnya yang kelima itu mendeskripsikan puja pada setelah Buddha parinibbana. Selanjutnya menguraikan macam-macam cara melakukan penghormatan. Terus yang praktek itu adalah membuat dengan kegiatan puja yang ada di masyarakat. Jadi itu nanti yang harus Anda pahami, ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan sejumlah dua ini fakta, ya. Agama berkembang di tengah-tengah kemajuan budaya. Kan sekarang budaya lagi maju, ya. Terus yang bawahnya adanya budaya yang tidak sesuai dengan Buddha Dhamma. Kira-kira agama berkembang di tengah kemajuan budaya dan adanya budaya yang tidak sesuai dengan Buddha Dhamma. Contohnya itu apa? Apa contohnya? Mungkin kebudayaan yang ada dari luar negeri masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan Buddha Dhamma. Ada nggak? Bisa ada. Budaya yang tidak sesuai
di luar negeri untuk menghalalkan badan, tapi dalam berdagama itu melanggar Pancasila Buddhis, ya. Sila keberapa? Minum minuman keras dalam Pancasila Buddhis. Sila kelima, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini nanti diamati dulu aja, ya. Setelah gambar nanti selesai, baru kita menyampaikan, ya. Jadi silakan ditulis, ya, mengenai gambar ini dikaitkan dengan puja, ya. Oke, sudah diamati. Ya, ini juga puja. Nah, dari ketiga gambar tadi sudah diamati satu persatu. Nah, sekarang kita bahas gambar yang pertama. Ini adalah gambar apa? Dikaitkan dengan puja. Gambar apa? Mungkin kalau Anda sering melihat TV, ya, di mana ada suatu pemujaan pada dewa api. Oh, persembahkan. Ya. Dewanya agar dewa tidak memberikannya kepada manusia. Ya, berarti ini termasuk puja pada sebelum Buddha. Ya. Tadi gambar ini adalah sebelum pada masa Sang Buddha ada, ya. Jadi di situ bahwa seorang manusia itu melakukan persembahan, ya, melakukan persembahan kepada para dewa, ya, dalam bentuk hewan, bahkan bisa juga dalam manusia dikorbankan kepada para dewa. Ya. Jadi di mana di situ diharapkan para dewa memberikan suatu kebahagiaan dan ketentraman. Ya. Oke, selanjutnya apabila dihubungkan dengan puja, ini adalah puja pada saat Buddha. Apa yang dilakukan oleh seorang biku atau umat kepada melakukan puja kepada Sang Buddha pada saat Sang Buddha. Saat itu sang biku melakukan kegiatan yang bernama kata, yaitu membersihkan atau melayani Sang Buddha dalam kesehariannya. Ya. Terus mungkin ada tambahan lagi. Setelah membersihkan mungkin tempat tidur Buddha, mati lampu, ya. Oke, tidak apa-apa. Karena mati lampu, kita lanjutkan lagi. Ya. Terus pada saat zaman Sang Buddha itu bahwa seorang biku melakukan membersihkan, ya, ruangan, membersihkan ruangan Sang Buddha. Setelah itu para umat juga membersihkan ruangan Sang Buddha. Setelah itu menyiapkan dana makanan, dan setelah itu baru mendengarkan khotbah Sang Buddha. Ya. Jadi setelah mendengar khotbah Sang Buddha pada bulan terang dan bulan gelap, para biku bersama Sang Buddha membacakan Patimokkha, ya, bersama-sama membacakan Patimokkha atau peraturan para biku, ya. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, terus gambar yang ketiga tadi itu adalah gambar setelah Sang Buddha parinibbana. Ya. Bentuk puja yang dilakukan seorang umat kepada
Sang Buddha dalam bentuk apa? Bentuknya apa? Ketika melakukan puja di altar, apa yang kita berikan di dalam altar tersebut? Apa? Kita lupa. Kebiasaan kita mungkin memberikan persembahan pada altar. Apa sih yang ada di altar itu? Yang pertama adalah bunga, dupa, lilin, ya, bunga, dupa, lilin, air, buah-buahan. Nah, itu adalah bentuk puja. Itu fungsinya untuk mengenang jasa-jasa Sang Buddha yang telah menunjukkan jalan. Ya. Jadi yang telah menunjukkan jalan untuk mencapai kebahagiaan. Ya. Jadi itu tadi adalah puja setelah Sang Buddha. Ya. Terus sesuai dengan yang kita bahas tadi tentang macam-macam puja. Ada berapa sih macam-macam puja? Dua. Yang pertama adalah Amisa puja, Pati-pati puja. Apa sih yang dimaksud dengan Amisa puja? Penghormatan menggunakan materi. Penghormatan dengan menggunakan materi. Terus yang selanjutnya adalah Penghormatan dengan aktif atau pelaksanaan. Jadi tadi sudah jelaskan mengenai puja yang setelah Sang Buddha Parinibbana. Jadi di mana kita memberikan puja di altar itu sebagai bentuk penghormatan. Ya. Terus kita lanjutkan. Ya. Terus di sini ya, itu adalah pengertian dari puja. Jadi adalah puja ditujukan dalam bentuk baktian, rasa hormat yang diberikan dengan dalam bentuk bakti. Nah, ini adalah macam-macam puja, bentuk pujanya ya. Di mana Amisa puja adalah penghormatan dengan materi, Pati-pati puja adalah penghormatan dengan praktek atau melaksanakan ajaran. Ya. Terus di dalam Manggala Sutta atau Berkah Utama ya, itu ada dijelaskan pujaca pujanyana tentang Manggala Utama. Jadi di situ adalah menghormati mereka yang harus dihormati, itu adalah Berkah Utama. Ya. Jadi di hadapan kita menghormati yang pertama, orang yang kita hormati adalah yang patut kita hormati orang tua, Sang Buddha. Ya. Selanjutnya adalah guru ya. Jadi itu adalah orang-orang yang patut kita hormati ya. Karena telah memberikan suri tauladan yang baik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah mengenai puja pada zaman sebelum Sang Buddha. Nah, ini adalah materi ya puja pada zaman Sang Buddha. Nah, jadi merawat guru yang membersihkan ruangan, mengisi air dan lain-lain. Setelah Buddha Parinibbana, umat tetap berkumpul untuk mengenang jasa dan teladan Buddha. Nah, jadi untuk menggantikan kebiasaan mata atau yang
membersihkan tempat berjemur kuda, mengisi air, adalah kebiasaan yang dilakukan para biku atau para umat pada masa Sang Buddha. Nah, terus cara-cara melakukan penghormatan, nah, di sini ada 5 cara, ya. Jadi yang pertama, merangkapkan kedua tangan di depan dada atau anjani. Itu adalah suatu bentuk penghormatan. Contohnya aja, ketika Anda bertemu seorang biku, ya, pasti Anda akan melakukan sikap anjani. Dan penghormatannya pasti akan berbeda. Dengan bagaimana? Lebih membutuhkan. Kalau ketemu teman berbeda, mungkin hanya nama budaya, itu aja kan, tanpa membutuhkan badan. Itu adalah suatu perbedaan penghormatannya. Terus bersujud atau namaskara, ya. Jadi kita melakukan namaskara kepada altar Sang Buddha. Pernahkah Anda bernamaskara kepada orang tua Anda? Padahal itu orang yang sudah membesarkan Anda. Pernahkah Anda melakukan namaskara? Pernah Pak, tapi hanya 1 tahun 1 kali ketika Waisak. Ketika Waisak, pernahkah Anda bernamaskara? Mungkin anjali saja, tanpa ada namaskara. Kalau anjali setiap hari, setiap mau ke sekolah, Nah, mau pergi. Kalau namaskara? Enggak boleh sama saya nggak boleh memakan hal yang itu. Begitu. Ini cuma anjali. Begitu ya. Jadi kebiasaan mungkin kalau namaskara itu biasanya umat budaya daerah itu biasa lakukan ketika pas Waisak, ya. Nah, setelah acara Waisak kita lakukan namaskara kepada orang tua, ya. Terus berjalan mengutari sebuah bangunan wihara rupa Buddha, Bodhi, Stupa atau candi sebagai objek puja sebanyak 3 kali. Pradakshina. Itu pasti kita lakukan ketika Vaisakha puja. Jadi itu adalah sebagai bentuk penghormatan. Oke. Terus yang keempat, salah satu bentuk penghormatan berdiri menyambut sambil bersikap anjani. Itu kebiasaannya ketika kita ada acara dan datang seorang dihadiri biku, otomatis ketika setelah duduk kita akan beranjak bangun dan anjani. Ya. Selanjutnya yang kelima, menjaga tingkah laku ucapan yang baik dan sopan santun. Ini adalah suatu bentuk penghormatan. Ya. Oke, jadi setelah pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan nantinya ketika ujian akhir semester Anda bisa memahaminya, ya. Jadi mulai dari pengertian puja, terus yang kedua tadi apa? Macam-macam puja. Yang ketiga, puja sebelum, saat, dan sesudah Sang Buddha. Terus yang kelima itu adalah cara-cara penghormatan. Ya. Jadi diharapkan dalam pembelajaran ini Anda juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Salah satunya tadi adalah yang terakhir, penghormatan yang terakhir tadi dengan menjaga ucapan, perbuatan. Ya. Boleh tidak? Ketika kita ingin melakukan puja bakti di rumah, semua sarana itu tidak ada. Kira-kira boleh tidak? Menurut pendapat Anda bagaimana?
bebas, tidak ada sesuai dengan pendapat saya gini Pak, apa sampaikan. Kira-kira boleh tidak? Kalau boleh, apa? Kenapa? Bagaimana? Boleh. Karena saat dunia itu kan art itu cuma untuk simbol. Jadi kalau nggak sadar kita bisa fokus pada simbol-simbol tersebut tanpa harus ada media. Oke, bagus ya. Jadi intinya diperkenankan atau diperbolehkan ya. Ketika kita melakukan puja bakti di rumah, apabila tidak ada sarana puja, kita bisa melakukan dengan niat dan tekad kita melakukan puja. Kalau sudah ada niat dan tekad, otomatis konsentrasi kita juga akan muncul. Jadi intinya itu. Karena apa? Ada sebuah cerita, ada seorang ibu yang melakukan puja di pinggir pesisir pantai. Ya. Dia dalam pikirannya dia membuat sebuah gundukan pasir, dan dia percaya bahwa di dalam gundukan pasir itu ada arca sang Buddha. Karena kepercayaan dan keyakinannya, dia bisa mencapai tingkat sucian arahat. Ya. Jadi karena apa? Dia yakin dan punya tekad, niatnya kuat. Ya, jadi itu. Jadi tadi mengenai materi puja. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian ya. Dan saya harapkan buku pelajarannya juga dibaca di rumah. Ya, apabila nanti pembelajaran berikutnya Anda juga dapat memahami materi yang kita sampaikan. Ya. Mungkin pada pertemuan pada hari ini kita akhiri. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawakasanggo sanghang namami. Sampai kata bahwa kita datang, semoga semua memiliki kebahagiaan. Namo Buddhaya.